Chandra, NIM D1A123 Dan saya yang Fakwi, NIM D1A123. Kami akan membuat video untuk memenuhi tugas ekonomi mikro, yaitu mengenai permintaan pasar input, permintaan tenaga kerja, dan penawaran tenaga kerja. Berikut penjelasannya. Permintaan pada pasar input disebut permintaan turunan karena permintaan ini berasal dari permintaan terhadap barang dan jasa akhir. Misalnya, jika ada peningkatan permintaan terhadap mobil, maka permintaan terhadap baja sebagai input produksi mobil juga akan meningkat. Salah satu contohnya yaitu jika sebuah perusahaan tekstil mengalami peningkatan permintaan pakaian, maka permintaan terhadap kapas sebagai bahan baku juga akan meningkat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, harga barang yang dihasilkan, dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas: semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin besar permintaan. Harga barang atau jasa: jika harga barang atau jasa yang dihasilkan meningkat, permintaan tenaga kerja cenderung naik. Teknologi baru bisa meningkat atau menurunkan permintaan tenaga kerja tergantung apakah teknologi tersebut menggantikan atau melengkapi tenaga kerja manusia. Grafik permintaan tenaga kerja biasanya menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Salah satu contoh, sebuah pabrik elektronik mungkin mempekerjakan lebih banyak pekerja jika permintaan untuk gadget mereka meningkat. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti populasi, pendidikan, dan preferensi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yaitu salah satunya populasi. Pertumbuhan populasi dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang ditawarkan. Yang ketiga, preferensi kerja. Preferensi individu terhadap waktu luang versus bekerja juga mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Grafik penawaran tenaga kerja biasanya menunjukkan hubungan positif antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Contohnya yaitu di daerah dengan banyak lulusan universitas, penawaran tenaga kerja untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi mungkin lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.